Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya. Kita sudah bisa bertemu lagi di kebaktian sekolah minggu kita. Yuk, kita sama-sama berdiri. Kita mau awali kebaktian kita. Kita mau nyanyi Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Kita berdoa ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, siapa yang sayang papa mama? Siapa yang sayang kakak adik? Yuk, karena Tuhan juga sayang semua, kita juga mau sayang semua. Kita nyanyikan sama-sama, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang suka berantem dengan teman-teman? Siapa yang suka rebutan mainan sama adiknya? Nah, adik-adik, Tuhan senang kalau kita rukun, kalau kita baikan, baik dengan teman-teman maupun dengan adik kakak. Yuk, kita sekarang sama-sama nyanyikan rukun cinta satu sama lain. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setara mata, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setara mata, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, "Ku ingin mendengar cerita." Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan
Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan cerita? Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar bisa mendengarkan dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, sudah siap semua mendengarkan cerita? Yuk, tapi sebelum mendengarkan cerita, kakak mau tanya, ada yang pernah dapat surat nggak ya? Wah, mungkin ada dari adik-adik yang pernah tahu ya surat itu seperti apa. Nah, hari ini ada yang lagi terima surat loh. Wah, jemaat di Filipi menerima surat dari Rasul Paulus. Wah, Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Filipi. Nah, apa sih isi suratnya? Isi suratnya adalah nasihat untuk jemaat-jemaat di Filipi. Agar apa? Agar jemaat-jemaat di Filipi itu mau menjadi orang-orang yang rendah hati, jadi orang-orang yang tidak sombong, jadi orang-orang yang saling sayang sama teman-temannya, jadi orang-orang yang mau saling memaafkan kalau ada temannya yang salah. Nah, adik-adik, Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Filipi. Dia menulis surat untuk nasihat agar orang-orang di sana tetap mau rendah hati, tetap mau tidak sombong, mau saling sayang sama teman-temannya. Nah, adik-adik, kenapa Rasul Paulus menulis surat seperti itu? Karena Rasul Paulus tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengajarkannya kepada kita semua. Nah, jadi Rasul Paulus juga mau agar jemaat di Filipi juga mau menuruti kata-kata Tuhan dengan cara menulis surat. Akhirnya Rasul Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Filipi agar mereka menjadi orang-orang yang baik, jadi orang yang rendah hati, tidak sombong, saling sayang sama teman-temannya, saling memaafkan kalau ada yang salah. Wah, bagus ya adik-adik isi suratnya, membuat orang-orang di sana menjadi anak-anak yang baik, menjadi orang-orang yang baik. Nah, adik-adik, ternyata surat itu bukan hanya untuk orang-orang di Filipi, tetapi melalui Rasul Paulus, Tuhan Yesus ingin bahwa semua orang-orang, semua anak-anaknya juga jadi orang yang rendah hati, sayang sama temannya, mau saling memaafkan sama temannya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengajarkannya kepada kita. Nah, kita juga mau adik-adik seperti surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Seperti apa sih Kak rendah hati? Nah, rendah hati itu artinya tidak sombong. Kalau misalnya kita mungkin punya mainan atau kita punya barang yang lebih bagus, kita nggak pamer sama teman-teman kita, itu namanya rendah hati, tidak sombong kepada teman-teman kita. Lalu kita juga mau ya adik-adik jadi orang-orang yang mau saling sayang sama teman-temannya. Kalau ada temennya yang butuh, ada temennya yang minta tolong, kita mau tolongin karena kita sayang sama teman kita. Lalu kalau misalnya kita punya salah sama teman kita, wah kita nggak sengaja mungkin bikin salah sama teman kita mau minta maaf kepada dia. Dan kalau misalnya juga temennya punya salah kepada kita juga mau memaafkan. Dan kita juga mau nasehatin agar dia tidak mengulanginya lagi. Nah adik-adik, seperti jemaat di Filipi, Tuhan pun ingin kita menjadi anak-anaknya seperti itu, yang tidak sombong, yang saling sayang sama teman-temannya, mau juga saling memaafkan. Nah, siapa di sini adik-adik yang mau seperti itu? Wah, pasti semuanya mau ya. Yuk, kita mau nyanyikan lagu yang tadi, Rukun Cinta Satu Sama Lain. Cinta
Setelah kita memuji Tuhan, setelah kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mau akhiri kebaktian Sukra minggu ini. Kita berdoa ya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa